Pemirsa, para calon presiden potensial berlomba-lomba menggenjot intensitas kemunculannya di media sosial untuk mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas. Namun sejumlah analis menilai popularitas melalui media sosial tidak berpengaruh besar pada elektabilitas. Lalu apa target mereka? Inilah Top Review. Begitulah gaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendadak menjadi sopir angkot Mikrotrans Jak 26 rute Rawamangun Duren Sawit. Dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya, Anies terlihat berbincang dengan sang sopir sepanjang perjalanan. Sang sopir yang mendampingi Anies pun mengaku lebih senang ketika angkotnya sudah terintegrasi dengan sistem Jaklingko. Enak mana Pak? Waktu Bapak pakai angkot biasa sama sekarang pakai Jaklingko. Enak pakai Jaklingko Pak. Apa ininya? Apa kelebihannya? Kita kerja lebih tenang aja Pak, nggak dikejar-kejar kayak yang dulu kan kita dikejar setoran Pak ya. Terkadang setoran nggak dapat, kita nggak dapat uang ke rumah. Kalau ini kan kita yang penting kita ikut aturan dari petugas, kita dibayar gitu Pak ya. Tidak sampai di situ, banyak penumpang yang kaget. Anies mendadak jadi sopir angkot. Ya, Jak 26 Bu, Jak 26. Momen ini kemudian dimanfaatkan para penumpang untuk mengeluh karena masih kurangnya armada Mikrotrans rute Rawamangun Duren Sawit. Ya Bu, Angkot yang 59 kalau yang sore bisa banyakin Anies. kurang ya? Iya, kita sampai setengah jam, sejam nunggu dari Asmi Pak. Iya, tadi juga banyak yang bilang gitu, katanya suka kurang. Iya. Terus kadang apa setirnya masih kosong gitu, masih kan harusnya 64 ya Pak ya. Ini baru yang sini bisa 5 doang udah bilang penuh. Padahal kita banyak banget yang lu mau foto katanya Pak. Iya Pak, lagi mau foto. Momen serupa tapi tidak sama juga dibagikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar juga naik angkot, tapi bedanya Ganjar menjadi penumpang. Itu dilakukan Ganjar saat hendak pulang ke rumah dinasnya di Puri Gedeh, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Panas mana sih Tan? Juli Pak. Nanti lahirnya bulan Juli. Bulan Desember Pak. Oh Juli saya lahir bulan Desember. Oke Desember Pak. Berapa BBM nah ini kok yang numpak angkot ya tetap berkurang apa mudah? Ada Pak. Tetap ada. Iya. Bayarnya mudah. Iya. Enten mboten wong numpak aku ra duwe duit ya Pak. Menurut ya ora bayar. Iya wonten Pak. Tolong menulung apa Pak? Oh. Tolong menulungi bahasa Indonesia tolong menolong. Tolong menolong. Itu bahasa Indonesia bahasa Jawa kayak tolong menulung. Kalian pun ngerti omah kula derek? Derek Pak. Terus kan rebuter kayak gede. Lagi gede mriku. Anies dan Ganjar adalah dua gubernur yang memiliki elektabilitas tertinggi di samping Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selama ini menjadi calon presiden yang paling dominan memuncaki elektabilitas di hampir semua lembaga survei, termasuk survei terakhir yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dalam simulasi 14 nama, Ganjar mendapat elektabilitas tertinggi, disusul Prabowo dan Anies. Begitu juga dalam simulasi 7 nama, Ganjar kembali mendapatkan elektabilitas paling tinggi, disusul Prabowo dan Anies. Ketika dilakukan simulasi 3 nama, Ganjar kembali menempati urutan teratas. Namun di urutan kedua ditempati Anies dan Prabowo di urutan ketiga. 3 nama ini yang paling mungkin secara politik dan elektoral. Untuk saat ini memang ini yang kondisi yang peluang yang mungkin. Baik secara politik, hitung-hitungan antar partai, dan juga secara elektoral. Ya, kenapa 3 ini? Kami menguji 3 nama ini. Pak Ganjar 33,3, kemudian Pak Anies 27,5, dan Pak Prabowo 25,7. Ada terjadi perubahan ya. Kalau dalam simulasi 14 dan 7 nama, di level 2-nya kan Pak Prabowo. Tapi ketika kita uji ke 3 nama, Pak Anies langsung melesat ke nomor 2. Berarti ini menunjukkan ada switching, ada perpindahan dukungan pemilih dari 7 nama tadi. Karena di 7 nama kan kita menguji masih ada nama
Pak Ridwan, Pak Sandiaga, Pak Agus Harimurti, Pak Puan Maharani. Ketika dikerucutkan jadi 3 nama itu nggak ditanyakan lagi, sehingga terjadi perubahan pemilih. Ya. Tetapi dalam simulasi 2 nama head to head, justru Anies yang menang, baik melawan Ganjar maupun melawan Prabowo. Ketika dilakukan head to head antara Pak Anies dan Pak Ganjar, nah jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8, Pak Ganjar 43,9. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tadi ada switching. Karena ada perpindahan dukungan pemilih dari calon-calon sebelumnya. Kalau dari ini berarti switchingnya dari pemilihnya Pak Prabowo, pemilihnya Mas Sandi, pemilihnya Pak AHY, Pak Ridwan, dan segala macam. Apakah tingkat keterpilihan nama-nama bakal calon presiden itu didongkrak aktivitas mereka di media sosial? Ya, yang pertama media sosial ini hanya efektif dalam propaganda politik sebelum pemilihan itu dilaksanakan. Artinya efektivitasnya hanya membangun popularitas termasuk juga membangun keriuhan di publik. Tidak sampai pada kemudian mempengaruhi pemilih. Sehingga keterpilihan kandidat yang baik yang potensial maupun tidak itu sebetulnya tidak mendapat sumbangan yang cukup berarti dari media sosial. Ini bisa menjelaskan begini, bahwa ada beberapa tokoh yang sangat populer di media sosial, tetapi dari sisi keterpilihan belum tentu memiliki dampak yang sama dengan popularitas yang didampakkan dari media sosial itu. Maka kemudian situasi di media sosial ini cukup riskan. Artinya keriuhan itu hanya membangun opini, tetapi tidak membangun gelombang-gelombang pemilihan sebetulnya. Gitu. Menurut Indonesia Political Opinion, pada tahap ini para capres potensial itu sejatinya menggunakan media sosial untuk menarik perhatian pengusung, dalam hal ini partai politik. Di sisi lain, partai politik memiliki perhitungan yang berbeda. Selain karena memiliki potensi terpilih, seorang calon presiden harus memiliki daya ungkit terhadap elektabilitas partai politik. Dalam hal ini, tokoh yang memiliki angka linier antara popularitas dan elektabilitas akan memiliki peluang memiliki daya ungkit terhadap elektabilitas partai politik. Dan Indonesia Political Opinion menyebut nama Anies Baswedan unggul dibanding misalnya Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Jadi kalau dilihat dari gelombang survei misalnya, termasuk yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion, tokoh yang mendapatkan popularitas dan berdampak pada elektabilitas itu urutan pertama adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena popularitas Anies Baswedan itu linear dengan elektabilitasnya. Berbeda dengan Ganjar Pranowo, berbeda dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sangat populer di media sosial, tapi elektabilitas Ridwan Kamil tidak linear dengan popularitas yang dia miliki. Ganjar pun demikian. Ganjar Pranowo populer di media sosial karena propaganda, relawan, dan segalanya. Tapi dari sisi elektabilitas masih didominasi oleh kader dari partai PDIP. Artinya apa? Artinya pemilih Ganjar Pranowo itu belum tentu dihasilkan dari propaganda di media sosialnya. Ini sesuatu yang berbeda. Tetapi Anies, popularitas di media sosial cukup bagus, meskipun tidak vulgar sebagaimana Ridwan Kamil yang sampai mengumbar hal-hal personal begitu ya. Artinya mengeksploitasi dirinya untuk dapat citra yang baik di mata milenial. Tapi elektabilitas Anies Baswedan agak linier dengan popularitas yang dia miliki. Jadi saya kira tokoh dari 3 itu kalau dilihat mana yang paling punya dampak terhadap keterpilihan dari popularitas, maka Anies Baswedan menempati urutan yang tertinggi. Wajar jika para calon potensial memaksimalkan media sosial untuk mendongkrak popularitasnya. Pasalnya media sosial merupakan saluran yang murah untuk didayagunakan. Namun intensitas kemunculan di media sosial bukan faktor utama tingkat keterpilihan.